Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hawaijana wa yu'li darajatina wa yassir umurana بشفاعة سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وببركة أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشمائل المحمدية الإمام الترمذي بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Saudara-saudara sekalian, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jika setuju nak petin kaulah amul jaiki dan petin kaulah mencintai. Kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya, masih seputar akhlak budi pekerti baginda Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi, haddatsana Sufyan an Muhammad bin al-Munkadiri qala sami'tu, saya mendengar Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir, Sayyidina Jabir juga sahabat setianya Rasulullah. Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah yaqulu, berkata, Masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Jadi Sayyidina Jabir berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai pendapat, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dimintai pendapat apapun oleh orang yang bertanya, maka Rasulullah tidak pernah mengatakan la. Artinya pasti diterima, pasti dipenuhi apa yang menjadi permintaan orang yang meminta kepada Rasulullah. Si Rasulullah tak pernah nolak la bukan, tidak pernah. Ketika ada orang bertanya, ketika ada orang nggak nikah, pasti dijawab oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengatakan la, tidaklah. Pasti Rasulullah SAW akan yaitu menerimanya atau mengabulkan permintaan-permintaan selama permintaan itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Pasti ikabul laki ban kuste kunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis selanjutnya, haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Syarikun an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Rubai' binti Muawwidh bin Afra qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, nikah Rubai' binti Muawwidh bin Afra berkata, Ataitun nabiyya, ataitu, saya menembuhi an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari kelak saya tanya mana? Rubai' binti Muawwidh bin Afra ini membawa atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqina'in min rutabin, dengan membawa satu apa nikah qina'in, satu talam, setalam, sabaki,
satu baki, satu kotak. Kotak gini, nikah satu baki, satalam, satu baki mirrutabin dari kurma yang muda. Oh, rutab nikah kurma sing muda gitu. Oh, sah larang, larang. Jadi kalau dibawa ke Indonesia biasanya tidak kuat karena kurma muda masih. Bosan, seger ki ngakarotok, makanannya ngakarotok. Jadi kalau ada di Indonesia kan ya bukan rutok, itu sudah tua lah. Tak boleh nyaman, sing ngode nggak nikah. Di ben montro deki tidak dapat ke Mekah dan Madinah meleh, harus dimakan di sana. Bisa juga akibatnya tapi tak bertahan. Kau tuh langsung cepat saruh di napanya mana di freezer, dibekukan, tapi tak kuat. Nah, qina'in mirrutabin, jadi membawa satu talam, satu napanya baki dari kurma yang muda. Wa ajrin zughbin, dan juga semacam mentimun ya, mentimunan yang berbulu, buah-buahan lah, anggap buah-buahan bon. Jadi Rubayy' binti Muawwid bin Afra ini menemui Nabi dengan membawa buah-buahan. Ya, buah-buahan banyak satalam dari korma, dari mentimun, macam-macam. Fa'atani. Kemudian beliau memberikan aku. Nah, karena gelak kan nyabis ke Kanjeng Nabi ngibawa-bawaan. Ketika ngibawa palemana fa'atani, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku mil'a kaffihi, penuh dari tangannya, sarakoan maksudnya, sarakoan penuh, mil'a kaffihi, jadi satu penuh dari tangannya nih kan, sapergeman masa maturan, sapergeman penuh tapi pergeman penuh tapi, nah satu napasnya mana, tangannya full gini, mil'a kaffihi huliyan, huliyan perhiasan, wadahaban dan emas. Orang namoi ke Kanjeng Nabi nyambi korma wak buun molena beri perhiasan sapergem ben permas, sapergem emas, benih sapergem leker, sapergem emas. Coba bayangkan, beda, tak kira beda orang itu. Ngiba korma molena beri emas. Oh, nyaman penari ngiba nggak kena terus. Nah, inilah Rasulullah. Ketika Rasulullah diberi hadiah, maka beliau memberikan hadiah. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melana anika yang dicontoh oleh dzurriyyah beliau. Ketika ada ulama-ulama Indonesia nyabis dengan ulama-ulama Mekah, ibaktona haji, ibaktona umrah, pasti ulama Indonesia membawa hadiah kepada kiai ulama yang ada di Mekah. Pulangnya beri kiai hadiah, sampaikan kepada kiai si fulan. Ya ada. Si orang mengiba hadiah, mulai nak beri hadiah. Itulah Rasulullah. Keng hadiahnya lebih fokus. Korma ibalis emas. Oh, kau besar untuk pak kareng sama masih namu ya malolo. Kita usah meleja. Penting ngiba kadung-dung bentemon berak. Mulai nak mulai emasnya, bangun ngaji dia. Kita usah lakoh. King tak kecapok ke Kanjeng Nabi. Ada kecapok mata kora Kanjeng Nabi malolo. Nah, ini artinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam jiwanya adalah jiwa yang paling dermawan. Ini ke Kanjeng Nabi. Pokoknya ketika orang ini beri hadiah, dirinya beliau harus memberikan hadiah yang terbaik. Apa yang bisa kita tiru? Itu prinsipnya. Kita harus memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain. Orang lain berbuat baik, kita harus membalasnya dengan perbuatan yang lebih baik. Temon, iblis, emas. Ya, paling tidak kan biar tak bisa. Paling tidak pun beda orang ngiba temon, beri apel mulai nah. Atau beli gula. Tengku temon lah dulu. Temon dah berak setengah, gulana ia secangkir. Lah cukup lah. Paling tidak iblis lebih bagus. Lebih bagus.
Mungkin kan banyak kan model-model kayak kaki. Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jiwanya luar biasa Kanjeng Nabi. Timur beri hadiah ben orang, beri hadiah. Boleh. Mun sodako tak kenging Kanjeng Nabi. Jadi kalau memang sodako tanya aki tak boleh. Jadi Rasulullah tidak berhak menerima sodako. Mun hadiah boleh. Haddatsana Ali bin Hashram wa ghairu wahidin qalu haddatsana Isa bin Yunus an Hisham bin Urwata an abihi, dari bapaknya, an Aisyata, dan juga dari Sayyidah Aisyah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menerima hadiah, dan Rasulullah membagi-bagikan hadiah itu kepada orang lain. Di Kanjeng Nabi menerima hadiah. Mun sedekah tak nerima. Keng hadiah nak Kanjeng Nabi kadang bagi boleh dekat orang lain. Maksudnya dihadiahkanlah lagi. Lalu ke Kanjeng Nabi, ya Allah, sifatnya tidak menumpuk harta, tapi sifatnya membagi-bagi harta. Sifatnya tak akan tongkatunnya, tapi sifatnya adalah menebarkan dunia kepada orang lain. Artinya dunia ibaki, harta ibaki ke orang lain. Sifatnya Rasulullah tidak membesarkan dirinya, tapi membesarkan orang lain. Sifatnya Rasulullah SAW lebih mempedulikan umatnya daripada dirinya. Ini Kanjeng Nabi. Nikah saungkuna sebagai sifat yang harus dimiliki oleh kita. Ketika masing-masing manusia punya sifat nikah, maka tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada perkelahian, tidak akan ada percekcokan. Karena sama-sama memuliakan orang lain. Nah, coba setiap manusia andi sifatnya nikah, tak kira ada dengki, tak kira ada. Karena sama-sama memuliakan orang lain. Dirinya, orang lain lebih diutamakan daripada dirinya. Tapi karena tabalik, abang diutamakan, sehingga dengki. Ketika dengki bermusuhan, sikat menyikat. Ada orang setengah nikah ada dendaman, ada ambon dinikah harus unggul daripada mereka, menghalalkan segala cara. Dan nikah, makanya sifat nikah kalau diikuti, insya Allah akan menjadi damai semuanya. Karena sama-sama berlomba-lomba mau fokus orang lain. Nah, banyaknya kejahatan karena abang sama-sama mau fokus abang TV. Lebih didahulukan abang daripada orang lain. Lah, sehingga sifatnya nikah, sifatnya dendam, macam-macam ya. Nah, ini sifat manusia yang harus kita rubah. Contoh Kanjeng Nabi lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Kalau itu sama-sama menjadi prinsip, damai, tenang, tidak akan pernah susah. Susah karena abang kan mengukur kekuatan yang ada dalam diri kita dengan akal kita. Ini dengan ridho ada Gusti Allah. Waktu masuk tibi. Nah, lain lagi mun yo korban Gusti Allah, insyaallah akan menjadi damai. Itulah sekilas tentang kepribadian Rasulullah di bidang akhlak, budi pekerti. Banyak lagi, cuman di kitab ini hanya beberapa hadis yang dijelaskan tentang pribadi Rasulullah atau akhlak-akhlak Rasulullah, tapi walaupun sedikit, semoga kulawan panjenengan mampu mengikutinya, menteladaninya, mengikuti, menerapkan dalam kehidupan yang insya Allah ketika kulawan panjenengan mengikutinya, maka kita akan selamat, bahagia, ontong, tenang, udikna, itunya hatta al-akhirah. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bi asraril Fatihah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.